latihan one lemah ru katampil warahmatullahi teki wabarakatuh. lembe le unram kan teki sepuluh lombok mahasiswa 10 lombok Alhamdulillah Ukmi khalaqal FEB insana waluman Piran boleh jadida. piran boleh mulai Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa inna rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana abadi Murabbul inna Asyik al-Fadil Syekh Syafiqul Nuri FC. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu ta'ala jalla sya'nuhu wa ta'ala azamatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azzim warfa' ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, para alim ulama yang berkesempatan hadir, yang mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya dalam kesehatan, keafiatan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adik-adikku dari anak-anakku dari PSD Unram, ada juga dari lembaga yang lain, singkatnya hadirin, hadirat, ibu-ibu endah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama lepas dulu hubungan fikir kita dengan yang selain berkaitan dengan Rasulullah. Lepas dulu kaitan rasa hati kita selain dengan yang ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya alam semesta, yang menciptakan kita, yang membentangkan langit, menurunkan hujan, meletakkan lautan, bintang-bintang, rembulan dan matahari sedemikian indahnya. Rabb yang kita tunduk padanya, yang kita menyembahnya, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Seraya kita syukuri terhadap lahirnya, zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciptakan kita menjadi umatnya dengan menyampaikan hamdalah, yaitu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin.
hati ini marilah kita tetap tertuju kepada sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai andai Allah menciptakan kita bukan menjadi umat Muhammad. Duhai andaikan Allah menciptakan kita bukan menjadi manusia yang adalah sebaik-baik golongan manusia, sebaik-baik umat yang disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik daripada umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Bukan karena apa? Bukan karena kita adalah orang yang tinggi derajatnya di sesama, atau karena kita adalah yang paling pintar, kita adalah yang paling hebat. Tidak, melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari kita sampaikan salawat salam kepada beliau tanpa henti. Kita terus bersolawat tanpa henti, terus kita bersalam kepada beliau. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah kita tercipta menjadi umatnya. Mari kita sampaikan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin rahimakumullah, dituliskan kita tema meningkatkan cinta. Duhai kalau kita berbicara tentang cinta, tidak akan ada yang mampu menandingi cintanya Rasulullah. Kalau kita mau berbicara tentang cinta, mau selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikumpulkan semuanya, dari zaman Adam sampai akan dihancurkan alam semesta ini, dikumpulkan cinta, dan cinta, maka cinta kita semua tidak ada bandingannya dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apanya dibandingkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kumpulkan seluruhnya, juga tidak ada bandingannya dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada sang kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Mau dikumpulkan seluruh yang namanya ciptaan ini dirubah menjadi cinta sekalipun, tidak akan mampu kita saingi rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, meskipun cinta-cinta kita tidak ada apa-apanya, meskipun cinta-cinta kita tidak ada artinya dibandingkan itu, paling tidak mari kita terus belajar memupuk rasa cinta kepada beliau. Kenapa? Demi Allah, tidak ada derajat tertinggi dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada cinta yang disebut dengan kata mahabbah. Mahabbah tertinggi dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bohong, dusta orang bisa sampai kepada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada mahabbah kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat, sallu ala nabi. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah anugerah. Apalagi sampai tertancap di hati, di jiwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencoba belajar saja mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah anugerah luar biasa. Di antara tanda-tanda bahwa Allah menyukai kita, di antara tanda-tanda Allah mencintai kita, di antara tanda-tanda Allah akan ridha pada kita, adalah terbersitnya di hati mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, di antara tanda
bahwa Allah ridha, Allah cinta, Allah suka kepada kita, teranugerahkan pada kita rasa hati untuk mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulas sedikit saja tentang ini, maknanya luar biasa. Kata pendeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, maknanya tak terhingga. Di antaranya adalah man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sederhana. Yang punya rasa cinta padaku, yang mencintaiku, wajib hukumnya bersamaku di surga. Sederhana kata ini, tetapi coba perhatikan betul-betul. Wajib hukumnya harus pasti terjadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, artinya akan disatukan surganya dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensinyalir dalam hadisnya yang lain, al-mar'u ma'aman ahabbah. Orang-orang itu akan dikumpulkan, akan disatukan, tidak akan pernah dipisahkan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, yang mereka ngefans padanya, yang mereka adalah orang-orang menjadikannya sebagai orang-orang yang mengisi hatinya dan menghiasi fikir dan hidupnya. Maka dengan orang-orang seperti itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia adalah Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang lebih pantas mengisi hati-hati kita lebih dari segala sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kita terlalu tipis, sebang-sebang pada tiang besila, sama kita, tipis, berat, mengatakan kita adalah orang-orang yang mencintai Allah. Kita akan mengatakan kita adalah orang-orang yang mencintai Allah, berat. Orang kita setiap harinya saja yang butuhkan hanya sedikit waktu yang akan kita tunjukkan bukti kita cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala masih berat. Tapi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah lebih ringan dan akan menjadi orang-orang yang mencintai Allah dengan berbekal mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita umat akhir zaman. Kita ini sudah masuk kepada kategori umat akhir zaman. Berikutnya umat akhir zaman yang ada di penghujung, di akhir. Di penghujung bukan berarti nakut-nakutin, bukan itu maksud saya. Purayam, ini bukan menakut-nakuti seperti disebutkan. Ini hanya targhib bahwa kita memang sudah masuk di akhir, bukan berarti kiamat besok pagi. Memang lamun arah kena karing seminggu, elit laek dengar. Dari dulu kita dengar kiamat akan datang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Kiamat buat dia mati duluan. Nah, kalau itu jauh. Tapi ini adalah bahasa targhib, bahasa menunjukkan bahwa maknanya memang kita terakhir. Tapi ini terjadi pun kita diletakkan di terakhir karena kita dicintai Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mencintai Rasulullah. Kenapa demikian? Andaikan kita adalah umat-umat terdahulu, anggap Nabi Nuh. Anggap Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh berapa ribu tahun yang silam, mereka dihabiskan sudah, tidak ada lagi umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Lut tidak ada, yang mirip-mirip baru yang banyak. Mirip-mirip banyak.
Tapi yang benar-benar umatnya Nabi Lut sudah tidak ada. Semuanya sekarang adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita umatnya Nabi Nuh dan sudah meninggal dunia, berapa lama kita harus menanti di barzakh untuk terjadinya kiamat. Cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya ditaruh terakhir. Biar akhirnya nanti hanya sebentar sudah selesai urusan dunia ini, dikiamatkan. Buah apa ini? Cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berimbas kepada kita umatnya. Terus dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Mencintai kita. Sembel bahas, malu kita membahas kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar nama Rasulullah biasa-biasa saja. Kita mendengar Rasulullah dihina-hina, datar-datar. Orang menggambar gambar Rasulullah dengan membuat karikatur, kita datar-datar saja. Orang mencaci Rasulullah biasa. Apa masalahnya ini kita? Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala kira-kira bahwa kita tidak disukai Allah Subhanahu wa taala ini sampai hati kita ditutup? Tidak ada rasa tergetarnya sebagai tanda-tanda bahwa kita pencintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok pagi umpamanya, andai lemak-lewat, besok pagi diumumkan. Tiba-tiba datang seseorang di sini, besok pagi semuanya dapat 1 miliar. Pasti kita semua tidak bisa tidur. Ilek ke malam. Wah, saya ajari kelambing. Ini yang akan saya pakai jadi celana saya. Besok saya mau bawa pulang lewat mana? Pasti kita berpikir. Kenapa? Karena hati-hati kita sudah tertuju kepada cinta kepada itu. Kepeng. Wakil dunia. Dan kalau seumpamanya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah setergetar itu hati kita?